Sebagai pelaku industri minuman di bidang minuman jamu dan herbal, tentu kami mempunyai visi untuk bisa menjadi leader di bisnis minuman rempah, karena saya melihat potensi ini masih sangat luas dan masih bisa digarap lebih jauh lagi, dan yang main juga masih UKM, jadi belum banyak pabrik yang main minuman rempah seperti ini. Jadi saya masih berharap bahwa kami masih bisa berkembang lebih besar lagi, dan kami berharap bahwa visi dan misi ini bisa kami capai. Yang tentunya selama kami berjalan dari 2017 sampai sekarang menemukan banyak sekali tantangan, karena saya sebagai seorang dokter yang pada saat itu tidak mengerti bagaimana memulai bisnis, bagaimana membuat produk yang baik, bagaimana untuk strategi marketing, itu saya sama sekali nggak bisa. Tapi dengan bantuan dari berbagai macam pihak seperti Daya BTPN sampai kita di tahap ini. Untuk perizinan, mungkin di sini teman-teman ada yang punya usaha juga di bidang F&B. Udah enak kalau sekarang perizinan, karena waktu zaman saya dulu itu benar-benar yang susah sekali. Kita untuk bisa membuat izin edar aja harus antri, harus melalui ikut yang namanya pelatihan PKP untuk kelayakan pangan, itu antri bisa sampai 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian untuk bisa membuat PRT itu kita mesti ke Sudin, antri di Sudin lagi itu berbulan-bulan. Waiting listnya lama, nggak jelas kapan mau dipanggilnya. Tapi untuk sekarang udah enak karena semuanya sudah masuk di OSS, jadi kita bisa langsung submit, langsung keluar saat itu juga untuk perizinannya. Di sini kami sangat berterima kasih sama Daya, bahwa di saat dulu waktu baru mulai, saya ingat pertama kali dulu waktu ikut Daya itu saya bikin produk dan saya ikutkan di Daya itu tanpa izin edar. Jadi waktu itu ada dari tim Daya yang ngajak saya, ayo Bu kita ikut, Ibu produknya bagus, ikut kami gitu. Kemudian pas sudah berjalan pasti akan ditanya dong, kok izinnya nggak ada gitu, jual produk tapi kok nggak ada izin. Terus mereka mengencourage kami supaya coba Bu diizin urusnya, izin diurus supaya nanti bisa berkembang lebih besar lagi gitu. Dari Daya ini saya juga mendapatkan banyak sekali pelatihan baik dengan diskusi secara online maupun offline dan pendampingan. Rupanya Daya ini juga saya dulu nggak tahu ya, Daya ini saya BTP itu hanya bank tanpa ada CSR yang bisa membantu UKM untuk bertumbuh kembang. Ternyata mereka punya CSR yang memang membantu untuk UKM bisa untuk scale up dari segi pendampingan secara khusus. Saya dulu sempat dapat pendampingan secara khusus selama 6 bulan. Itu benar-benar awal banget membuka visi saya bahwa bisnis ini mestinya itu jangan sekedar jual beli, karena itu kan pedagang kalau begitu. Jadi kita bikin, kita jual tuh pedagang, tapi kita kan mindsetnya kita bahwa harus berbisnis itu pola pikirnya harus beda. Jadi kita harus perhatikan untuk gimana strategi marketingnya, gimana kita mau brandingnya, itu ternyata banyak banget catatannya, sangat amat banyak. Dan melalui Daya ini juga saya dapat opportunities yang banyak sekali saya dapatkan dari Daya ini untuk mendapatkan exposure dari media. Salah satunya itu Kompas. Waktu itu saya sempat diliput oleh media Kompas untuk bisa mempromosikan produk saya yang pada saat itu sekitar tahun 2021 mungkin ya. Itu teman-teman saya mungkin belum sampai di tahap itu. Teman saya belum sampai di tahap itu, tapi saya sudah satu langkah di depan. Dan itu kalau nggak lewat Daya mungkin saya nggak dapet ya, karena memang support banget sih Daya buat usaha kami, dan kami benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Kemudian untuk market access juga melalui Daya ini, melalui Selendang Mayang, itu kami bisa berkenalan dengan banyak UKM lain dan bisa berkolaborasi sebenarnya. Jadi pertemuan di dalam Selendang Mayang ini tidak hanya jual beli,
tapi bagaimana kita bisa membangun koneksi, membangun link dengan teman-teman UKM lain supaya bisa berkolaborasi. Pada saat kami mempunyai market yang luas, saat ini kami sudah ada dari Papua sampai ke Pulau Sumatera. Kami sudah ada dan sudah masuk di beberapa hotel, restoran, dan kafe. Jadi kami sebenarnya banyak sekali dibantu oleh Daya, salah satunya untuk mengekspos produk kami terus-menerus gitu. Ini beberapa kegiatan yang sempat saya duplikasi, sempat dokumentasi dari mulai Selendang Mayang tahun 2018, 2019, kemudian ada coaching, intensif coaching dengan Pak Kani yang tadi saya cerita bahwa dengan coaching yang benar-benar intensif ini kita dibantu gitu loh. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita bisa teleponan, kita bisa WA, Pak ini saya gimana tahap ini, ngitungnya gimana, kayak misalnya bantu menghitung stok itu gimana, nanti diajarin semua sama Pak Kani itu. Ini rumah produksi kami. Waktu itu kami sempat mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam laporan tahunan untuk Daya. Kita produk kami sempat diekspos. Kemudian yang ini yang dari Kompas. Ini produk-produk yang waktu itu kami di-challenge sama Daya dengan waktu kurang lebih 2 bulan, mungkin juga nggak sampai 2 bulan ya. Kami di-challenge bahwa saya dan beberapa nasabah dari BTPN itu ditantang untuk membuat produk yang premium. Itu sedangkan waktu itu saya nggak ngerti premium itu artinya apa. Dengan produk saya yang jamu itu, premium itu apa yang mau diangkat gitu loh. Saya nggak ngerti sama sekali. Saya tanya-tanya juga, ya nggak ngerti juga sih maksudnya gimana. Akhirnya saya browsing, oh mungkin bahan bakunya mungkin ya kita cari yang nggak biasa. Akhirnya saya browsing, kami cari yang semuanya itu serba organik. Dari mulai gula sampai bahan baku rempahnya. Dan itu punya sertifikasi semua. Jadi karena kita mau mengangkat tema premium, akhirnya semuanya kita branding premium semua. Dari mulai kemasan sampai bahan baku. Ini beberapa produk yang sempat kita bawa ke Selendang Mayang. Di bawah itu ada sabun-sabun kecantikan. Jadi saat ini saya sudah mengembangkan bisnis herbal, minuman herbal ini ke arah personal care dan kosmetik. Nah ini waktu pelatihan workshop jamu, mungkin ada di sini kakak-kakak yang waktu itu sempat ikut workshop jamu tahun 2019 sebelum pandemi ya, pas sebelum pandemi. Nah ini produk yang waktu itu kami diminta untuk hampers pada saat pandemi. Kami benar-benar di scale up sama BTPN untuk membuat 1.000 piece kemasan seperti ini untuk hampers premium Idul Fitri. Pada saat itu saya juga nggak ngerti kalau bikin hampers itu seperti apa, gimana kemasannya seperti apa. Akhirnya mereka support, mereka bikinin desainnya, kemudian mereka buatin kemasannya gitu. Cuman Bu pokoknya gini ya Bu, Ibu bikin produknya ini, coba dicari. Akhirnya saya mencari gimana caranya supaya produk ini harus tampil dengan bagus gitu, karena ini untuk hampers yang nasabah-nasabah dari BTPN. Ini waktu kami ikut diajak event tentang lifestyle di kesehatan di BSD. Saat kami belum masih awal bergandengan dengan Daya, kami hanya mempunyai 2 produk saja, yaitu minuman serbuk dan minuman sirup, dan kemasan sirup minuman rempahnya. Pada saat ini sampai 2024 Daya sudah membersamai kami grow up sampai punya beberapa produk tambahan, yaitu kaum rempahan, minuman rempah untuk anak-anak muda yang sudah kami mixologi, dan Seraras itu untuk produk personal care dan kosmetik. Ini marketplace kami dari mulai 2021. Pada saat itu pandemi, saya memutuskan untuk
istirahat dari praktek, jadi saya fokus mengerjakan bisnis ini. Dan ternyata memang untuk mengerjakan bisnis supaya bisa fokus itu adalah bisa grow up itu adalah memang harus fokus. Jadi saya udah coba, saya waktu sambil praktek itu ternyata memang nggak bisa berkembang. Pada saat saya benar-benar megang Inkpawon ini, itu memang berasa banget dalam waktu mulai dari 2020 sampai sekarang 2024 kami sudah ada lebih dari 400 toko. Kemudian juga ada di beberapa hotel, kafe dan restoran juga. Dan memang itu dibutuhkan effort. Jadi saya yakin bahwa teman-teman di sini juga kalau mau punya bisnis itu yang penting berusaha. Kalau misalnya lagi di tahap-tahap misalnya kayaknya jenuh, kayaknya bosen itu jangan berhenti, jangan seperti saya dulu. Saya dulu sempat mau berhenti saya dulu karena pada saat itu yang beli nggak ada waktu itu, yang beli nggak ada. Terus saya juga bosen, saya juga sibuk praktek, jadi saya pikir udah nggak usah jualan lagi aja. Toh juga orang juga nggak nanyain kok gitu. Sampai pada titik itu teman-teman nanya, begitu saya udah bilang saya nggak mau jualan lagi, teman-teman nanya mau pesen jamu dong gitu. Oh, terus satu orang, jamunya ready stock nggak? Begitu saya bilang saya nggak mau, malah mereka nanya-nanya. Akhirnya saya termotivasi lagi bahwa jangan deh, jangan sampai tutup karena ternyata produk saya dibutuhkan gitu. Mungkin saat ini baru sedikit yang aware, yang ngerti dan yang mau nyoba, tapi saya yakin ke depan pasti banyak karena terbukti bahwa kami sudah proven di beberapa retail besar yang mereka bisa menerima kami dan dengan sales yang cukup bagus sampai sekarang. Nah, ini jadi membersamai pemberdayaan bersama Daya. Jadi kami bersama Daya, terima kasih untuk Daya karena dengan Daya saya juga terinspirasi untuk memberdayakan orang lain. Untuk karyawan saya itu semua adalah ibu-ibu yang saat ini memang menjadi tulang punggung keluarga, dan dari mereka memang atau dia penghasilan hanya ada di mereka aja. Jadi kami juga bantu untuk support untuk pendidikan anak-anaknya juga. Untuk produk kami sekarang mulai mengarah ke arah zero waste karena kami tahu bahwa bumi ini semakin banyak, semakin penuh dengan sampah. Jadi kami mulai mengurangi produk-produk yang menggunakan plastik atau produk-produk yang memakai sampah yang berlebih. Untuk standar produksi kami sekarang sudah mempunyai ruang produksi yang berstandar BPOM. Dan untuk BPOM ini kami dapatkan cukup sulit ya, karena nggak cuma dari sisi permodalan, tapi dari cara membuat dokumentasinya itu juga sulit dan butuh waktu dan butuh kesabaran gitu. Memang dari Bapak juga bilang, memang kita kalau awal membuat BPOM memang berdarah-darah, tapi kalau sudah berjalan itu akan berdampak pada efeknya, produknya itu akan lebih trust. Dan memang benar, setelah produk kami berstandar BPOM itu orang makin percaya lagi dan makin jadi pada belinya banyak karena sudah dikerjakan dengan standar yang benar. Jadi kita nggak bisa main-main karena semuanya sesuai dengan SOP. Karena kalau BPOM itu kita setiap mau masuk ruangan aja ada standarnya, harus seperti apa, bajunya harus seperti apa, checklistnya seperti apa, logbooknya harus seperti apa, itu harus diisi sehari 3 kali. Jadi kalau bisa dilihat bahwa kalau produk dengan standar BPOM itu menunjukkan bahwa komitmen dari yang mempunyai usaha untuk menghasilkan produk standarnya memang yang seperti BPOM. Jadi memang kalau untuk UKM pangan tidak seperti BPOM yang besar, pabrik besar, tapi bisa dibilang pabrik mini gitu. Tapi standarnya sesuai dengan BPOM. Ruangan seperti apa, layoutnya seperti apa, tuh nanti mereka yang atur semua. Dan kami sekarang sudah ditambah dengan standar 5R, yaitu rapi, resik, ringkas, rawat, dan rajin. Itu untuk mendukung dari sisi manufaktur supaya apa yang kami kerjakan itu bisa semua tuh efisien. Bagaimana cara
meletakkan barang-barang, bagaimana cara untuk menyimpan barang, bagaimana untuk memakai, bagaimana untuk menyusun, membersihkan, sehingga pada akhirnya nanti proses produksi akan lebih efektif dan hasilnya akan lebih maksimal.